pada kesempatan siang hari ini, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menginformasikan sehubungan dengan pengungkapan dugaan tindak pidana melakukan penjualan senjata yang diduga senjata api secara ilegal di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pengungkapan ini berawal dari cukup banyaknya kejadian di wilayah hukum Polda Metro Jaya, kejahatan dengan kekerasan yang menggunakan senjata api. Oleh karena itu, selanjutnya kami membentuk tim khusus untuk pengungkapan kejadian-kejadian tindak pidana yang menggunakan senjata api. Beberapa waktu yang lalu kami sudah expose, kami sudah informasikan sehubungan dengan kejadian pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api. Selanjutnya kami melakukan pengembangan terhadap dugaan jual beli senjata api secara ilegal. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Resmob di Reskrim Polda Metro Jaya, selanjutnya kami dapat melakukan penangkapan terhadap para pelaku penjualan senjata api maupun para pelaku yang membuat senjata apinya itu sendiri. Jadi kami sudah melakukan penegakan hukum terhadap penjual dan pembuatnya. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan cara menjual di platform e-commerce, Facebook, WhatsApp, Tokopedia, dan TikTok. Mereka melakukan penawaran penjualan senjata api kepada umum secara ilegal. Kemudian dari mana sumbernya senjata api tersebut? Ada yang mereka lakukan, yang pertama modifikasi airsoft gun dengan mengganti larasnya maupun elemen-elemen yang ada di bagian-bagian senjata tersebut sehingga dapat digunakan dengan menggunakan peluru tajam. Mereka memperoleh keahlian dari hasil keterangan para tersangka yang sudah kami amankan. Mereka memperoleh keahlian dalam membuat atau memodifikasi senjata api ini belajar dari YouTube, dari platform media sosial yang mereka pelajari sejak tahun 2018. Kemudian setelah mereka lakukan upaya pembuatan dan modifikasi, hasilnya mereka uji coba, lalu setelah bisa digunakan baru mereka tawarkan di platform media sosial dan e-commerce yang tadi kami sebutkan tersebut. Dari hasil pengungkapan tersebut, kami sudah sita sejumlah 20 pucuk senjata berupa 11 pucuk senjata api, kemudian 9 pucuk airsoft gun sebagai bahan untuk pembuatan senjata apinya, kemudian amunisi peluru sejumlah 233 butir, dan alat untuk membuat senjata apinya itu sendiri. Itu semua sudah kami sita. Adapun beberapa jenis senjata api yang kami amankan, diantaranya Walther kaliber 8 mm, Mondial kaliber 22, Makarov kaliber 32, revolver kaliber 3,8, Colt Junior
Kemudian magazen juga kami sita, magazen jenis magazen FN, magazen P3A, magazen P1, peluru berbagai kaliber dari mulai kaliber 9, 25, 32, 22, 45, 38 spesial, itu kami lakukan penyitaan juga dengan peralatan yang mereka gunakan untuk membuat dan memodifikasi senjata tersebut. Dalam perkara ini kami sudah menetapkan 7 orang tersangka, 5 tersangka sudah berhasil kami tangkap dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan serta ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Untuk yang 2 orang tersangka masih kami lakukan pengejaran dan kami sudah terbitkan daftar pencarian orang terhadap kedua orang tersebut. 5 orang tersangka yang sudah kami tahan diantaranya RR alias Fales, JS alias Ari, SAA alias Ade, IMR alias Iwong, RAR alias Edo. Terhadap kelima tersangka tersebut memenuhi unsur pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Undang-Undang Darurat sebagaimana diubah dalam pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dalam perkara ini tentunya kami akan terus melakukan pengembangan terhadap tersangka yang lainnya dan kami akan melakukan pengejaran terhadap 2 tersangka yang sudah kami tetapkan DPO dan kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan rasa aman dan rasa nyaman bagi warga masyarakat Jakarta. Kita sama-sama jaga Jakarta. Saya kira itu rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini terkait dengan pengungkapan perkara dugaan penjualan senjata api ilegal yang sedang kami tangani saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.